Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar kembali tema 9, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Yuk disiapkan buku paket kalian. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu agar kita diberikan kemudahan dalam belajar hari ini. Pertemuan hari ini kita akan masuk ke pembelajaran ketiga. Yuk disimak video pembelajaran berikut. Anak-anak, kalian sudah belajar tentang iklan. Ya, kalian pasti sudah familiar sekali dengan iklan-iklan yang ada di layar kalian. Ini adalah contoh-contoh iklan yang sering muncul di layar TV kalian atau dengan media internet. Salah satunya ada iklan minuman teh botol sosro. Pasti kalian sudah hafal kalimat iklannya, yaitu apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Nah, kalimat iklan itulah yang menjadi daya tarik bagi konsumen untuk membeli minuman teh botol sosro. Sudah pelajari, kalimat iklan adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk halayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Tapi dalam membuat kalimat iklan, kalian harus memperhatikan. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak. Yang ketiga, pemilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang penting. Yang keempat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Produk makanan yang sangat menarik akan mampu menggugah selera makanan halayak. Contoh, di sini kita mengidentifikasikan iklan mie sedap. Produk yang diiklankan adalah mie instan. Ciri-ciri bahasa yang terkandung dalam iklan tersebut, kalimatnya singkat, padat, menarik, dan jelas. Beda dengan iklan bimbingan belajar. Contoh iklan ini memiliki kalimat iklan yang bersifat singkat, padat, menonjolkan informasi yang dipentingkan dan jelas. Pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak dengan menekankan pada kata belajarnya seru, kualitasnya nomor 1. Sehingga halayak terpengaruh untuk menikmati mengikuti bimbingan belajar tersebut agar belajar seru dengan kualitas nomor 1. Untuk minuman sirup, dengan melihat gambarnya dan iklannya, pasti kita sudah tergoda untuk merasakan bagaimana segarnya minuman tersebut. Kalimat yang digunakan juga bersifat singkat, padat, menarik, dan jelas, seperti kalimatnya, manisnya marjan, begitu kaya rasa. Jika menikmati sirup ini dengan pengulangan kata hingga berkali-kali, ada dengan lagunya juga, pengulangan kata tersebut dan lagu tersebut ini digunakan untuk menunjukkan sasaran iklan. Selain itu, pengulangan kata pada lagu atau dalam iklan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Pertemuan sebelumnya pada Mapel PKN kita sudah belajar tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Bagaimana upaya mewujudkan makna penting persatuan dan kesatuan tersebut? Ya, dengan Festival Budaya Nusantara. Di sini menyajikan budaya dari berbagai daerah wilayah Nusantara sehingga akan menumbuhkan pengetahuan dan rasa cinta kepada bangsa Indonesia. Selain itu, bisa dengan toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan, seperti memberikan kesempatan kepada orang yang sedang melaksanakan ibadah, memberi ucapan selamat hari raya kepada orang yang berbeda agama, tidak mengganggu saat umat beragama lain beribadah, dan juga tidak mengolok-olok umat beragama lain. Dua kegiatan tersebut, kita juga bisa semangat kekeluargaan dengan tolong-menolong. Kita bisa melakukan di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan bangsa dan negara. Gotong royong sudah menjadi identitas bagi rakyat Indonesia, karena ramahnya orang Indonesia saling tolong-menolong dalam kegiatan di lingkungan rumah atau lingkungan masyarakat, juga pada saat terkena bencana alam. Ya, biasanya kita sudah
membondong-bondong untuk saling membantu, saling memberi sumbangan ya. Dan juga kita bisa bekerja sama juga nih untuk teman-teman di sekolah ya yang membutuhkan pertolongan. Jika memang ada yang terkena musibah, kita saling tolong-menolong. Itu juga akan mewujudkan makna pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada pertemuan ini kita akan membahas kegiatan ekonomi di Indonesia. Apa saja kegiatan ekonominya? Yuk disimak. Ekonomi di Indonesia adalah pertanian. Hasil pertanian Indonesia antara lain seperti padi, jagung, ubi, palawija. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan merupakan usaha pemanfaatan lahan dengan tanaman-tanaman keras. Perkebunan dapat dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat ini biasanya dikelola oleh rakyat, sedangkan perkebunan besar dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil dari perkebunan seperti kelapa, karet, kelapa sawit, tebu. Selanjutnya ada peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, kuda. Lalu ada peternakan hewan kecil seperti kambing, domba, kelinci, babi. Dan yang terakhir adalah peternakan unggas seperti ayam, itik, entok, dan burung. Selanjutnya ada perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh kalau air tawar seperti ikan gurame, nila, bawal, dan lele. Kalau air payau seperti contohnya ikan bandeng. Kegiatan yang kelima, kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau penanaman hutan gundul, yaitu peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Usaha kehutanan ini juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Dengan demikian dapat menghindari terjadinya banjir. Selanjutnya ada kegiatan ekonomi pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berada di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contohnya seperti emas, minyak bumi, dan batu bara. Selanjutnya ada jenis ekonomi perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau menjadi barang jadi. Di sini contoh industri seperti pakaian, pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, atau karet menjadi ban. Selanjutnya ada jenis ekonomi perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dari jasa produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Biasanya perdagangan dilakukan antar negara disebut ekspor-impor. Ya, kalau ekspor itu mengirimkan barang dari dalam negeri ke luar negeri, kalau impor memasukkan barang dari luar ke dalam negeri. Dan yang terakhir, jenis kegiatan jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk, untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Di sini bisa kalian lihat seperti pemandu wisata. Dia tidak menjual produk, tapi dia menjual jasa. Selanjutnya kita masuk yuk ke pembelajaran 4.
Yuk, kalian bisa disiapkan bukunya pembelajaran 4. Kita masih membahas iklan untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini iklan dibagi dari segi isinya, ya. Ada iklan politik, iklan pendidikan, iklan kesehatan, iklan makanan dan minuman, iklan otomotif, iklan kecantikan. Usaha ekonomi dibagi menjadi dua, usaha ekonomi dikelola sendiri, dan usaha ekonomi dikelola oleh kelompok. Ekonomi yang dikelola perorangan seperti usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, industri kecil. Usaha ekonomi yang dikelola bersama seperti firma, CV, PT, BUMN, BUMD, dan koperasi. Lebih dalam lagi tentang koperasi, koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi ini berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Di Indonesia ini ada 5 bentuk koperasi. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu biasanya usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuannya ini memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak, seperti bahan sembako ya, barang, gula, minyak, sabun, dan peralatan lainnya. Bentuk yang kedua yaitu koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota sehingga uang yang telah dikumpulkan dapat dipinjamkan kepada para anggota. Yang ketiga, koperasi produksi. Koperasi bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen dan pengusaha, misalkan pengusaha batik, pengusaha tempe, tahu, serta sapi perah. Selanjutnya ada koperasi jasa, yaitu usaha yang bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya, seperti koperasi angkutan. Dan yang terakhir, koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Seperti kalau di desa-desa, kita bisa kenal dengan KUD, Koperasi Unit Desa. Pelajaran kita hari ini, kita sudah belajar pembelajaran 3 dan 4. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.